Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 24 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus uskup menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Fransiskus dari Sales. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Fransiskus dari Sales lahir di Savoy, Perancis, 21 Agustus 1567. Di usianya 24 tahun, ia meraih gelar doktor di bidang hukum, lalu menjadi seorang imam. Ia menulis buku-buku rohani yang menginspirasi banyak orang untuk hidup saleh. Salah satu nasihatnya, jangan terburu-buru. Lakukanlah segala sesuatu dengan tenang dan penuh semangat. Jangan pernah kehilangan kesabaranmu, bahkan jika seluruh dunia nampak marah padamu. Fransiskus dari Sales
wafat tahun 1622. Lalu digelari sebagai orang kudus, pujangga gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, banyak orang berdatangan menjumpai Yesus. Mereka mengalami hal baik, hal yang baru dalam hal pengajaran, maupun menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, dan bahkan mereka pun mengalami penyembuhan. Maka tak heran, semakin bergerombol orang menjumpainya. Dan sementara itu, ada juga kaum Farisi dan ahli Taurat mulai mencipta opini yang liar. Mereka mengatakan, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Bahkan, Yesus juga dikatakan, ia kerasukan Beelzebul. Dengan pernyataan itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, bermaksud membuat banyak orang menjadi bingung. Menciptakan berita, pernyataan yang kurang baik, dan mengalihkan perhatian. Saudara-saudariku yang terkasih, memang dalam hidup kita sehari-hari pun, bila tidak senang dengan seseorang, maka akan mencari trik-trik untuk menjatuhkan orang itu. Kebencian bisa membuat orang gagal melihat perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Sementara kasih akan membuat orang mau mengaku yang benar dan apa yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melihat fakta apa adanya dan mengatakan yang sebenarnya. Jangan habiskan energi kita ini untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi sibuklah dengan hal yang baik yang memberi manfaat bagi kepentingan banyak orang, bagi kepentingan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semuanya ini adalah murid-murid Kristus zaman sekarang yang seharusnya mengandalkan kuasa Yesus dan tak perlu takut akan kuasa jahat apapun, karena Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Hei makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.